Imanan kita. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, kita alhamdulillah lanjutkan ya. Tapi sesuai sepakatan kemarin sudah dijalankan ibu ya. Sambut. Banyak lupanya enggak? Banyak lupa enggak? Masih ada lupa. Ya. Artinya masih belum full gitu ya. Ya. Tapi sudah dapat manfaat? Yang nggak ngangguk kenapa itu? Nggak dapat manfaat apa karena belum praktekin? Nggak apa-apa, benar, sampaikan. Boleh, ada yang nyampaikan boleh. Sudah mempraktekkan tapi belum dapat manfaat atau masih lupa? Memang masih lupa, belum kepikir. Pas mau berangkat sini, oh iya mau belajar tadabbur bacaan harian lagi. Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Ada ini enggak? Yang dua ini tadi ada enggak? Kayak mana ya? Saya maksa mau jawabnya ya. Ya udahlah, enggak usah ditanya aja ya. Tapi ada yang lupa apa enggak ya? Ada ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini nih kebetulan ya, tapi pastinya tidak ada yang kebetulan. Nah, saya nanti habis ini kan jadwalnya, kalau pekan keempat tuh saya jadwalnya ngisi IASI. Pas poinnya menanamkan kecintaan pada Rasul. Saya itu juga udah tahu lama, tapi terus baru ya Allah, baru ngeh lagi gitu loh ya. Biasa, kita kadang memang gak tahu kapan Allah bukakan hati kita, itu gak tahu. Ternyata hadisnya itu ya kuat sekali Bu ya. 3 hal yang kita disuruh adibu auladakum, latih, bina, ya, ajarkan 3 hal. Nih Bu, apa yang pertama Bu? Aduh kayaknya tema depan parenting deh ini kayaknya nih. Kalau ini jenengan gak bisa jawab ini kayaknya ganti lagi temanya ini. Ayo apa Bu? Coba. Mengenal Allah. Lagi? Barakallah. Itu tebak-tebak atau udah tahu? Kemarin belum baca. Yang nomor 1 apa? Salah. Nomor 1 tuh hubbi nabiyikum. Nomor 1 tuh hubbi nabiyikum, hadisnya tuh kayak gitu. Ya, saya bilang saya juga tersentak gitu loh. Walaupun saya juga udah tahu, sudah nyampe ini nih. Terus istilahnya baru tersentak gitu lagi ya. Ya Allah, poinnya itu nomor 1 tuh hubbi nabiyikum, dan gak mungkin dalam agama itu kalau ada yang diduluanin itu ada kecuali itu yang lebih penting, nggak mungkin gitu loh. Pasti kalau yang diduluanin pasti yang penting gitu loh. Karena kan anak-anak itu perlu sosok, perlu yang dilihat, perlu yang ada visual. Nih Bu, ini materi nanti tapi nggak apa-apa, izin saya bacakan sedikit ya di buku ini, buku maha penting tentang parenting ini loh. Kalau saya bilang, saya bacakan ya poinnya sedikit ya. Mana dia tadi? Tidaklah bencana yang menimpa pribadi manusia, tidak ada penyakit jiwa, fanatisme yang menyebar luas di sana sini, melainkan jauhnya dari teladan yang benar. Gitu. Kita perhatikan bahwa generasi yang melenceng hidup dalam kekosongan kepribadian. Menggonggong di balik silih bergantinya musim. Biar lebih dramatik. Apa itu maksudnya? Iya, dia ngomentarin apa yang ada di saut gitu semua kan. Tapi nggak ada maknanya gitu, cuman menggonggong di balik silih bergantinya musim, melenggang bersama para seniman yang sejauh-jauhnya dari manhaj Rabbani. Paham ya?
apapun bentuknya, senimannya, gaya model baju kah, gaya model rambut kah, itu saya rasa gitu tuh seniman semua, seni-seni yang beredar saat ini. Apa tadi? Melenggang bersama para seniman yang jauh sejauh-jauhnya dari manhaj Rabbani, berjalan cepat di belakang orang-orang yang menamakan dirinya sebagai kaum intelektual modern. Ya, maksudnya tokoh-tokoh yang ada saat ini, ya, mereka jalan sana. Pemimpin mereka adalah para modernis yang setan meniup di kepala mereka dan mereka menganggap sebagai hasil dari pemikiran yang tak ternilai. Nah, itu semua adalah buah dari jauhnya keteladanan yang dimiliki anak-anak kita terhadap Rasul. Dahsyat gak, Bu? Apa aja tadi? Kekosongan jiwa ya. Manut gitu loh, di bawah tren yang ada saat ini, ikut mengiringi itu semua, mau ngomentari semua, maunya ya dengan dunia sekarang inilah yang jauh dari nilai-nilai Islami. Ternyata itu semua buah karena anak kita tidak punya sosok yang memang seharusnya dia cintai, dia teladani, dia gugu, dia tiru, dia bela gitu loh, Bu. Ini, Bu. Dan kita sudah belajar, apa kaitannya dengan materi kita, Bu? Yang kemarin ini kan murojaah dulu ya, harus bersabar kalau belajar di sini. Saya apa namanya, Bu, belajar juga ya ilmu mengajar. Itu kita kalau nggak ngulang, itu ibaratnya kita bikin bangunan nggak bikin pondasi gitu loh. Justru biasanya ibu-ibu tuh dapat di ngulangannya gini ya. Tapi ada, saya tahu teman-teman yang pengennya cepet gitu loh, pengennya udah berlari tapi nggak bisa kalau rame-rame. Apa hubungannya dengan materi saya kok saya nyampaikan ini, Bu? Materi kita ini apa hubungannya? Dia cara terkecil yang bisa kita lakukan untuk membuat anak kita. Ini kan kewajiban kita sama anak. Yang pertama apa? Mengajarkan keteladanan. Ya sebenarnya banyak yang harus kita lakukan. Tapi bisa salah satunya kita bimbing mereka berdoa setelah azan. Paham ya maksud saya? Kan kita belajar bahwa doa setelah azan itu kalau kita hayati, kita maknai, insya Allah bisa nambah dekat, nambah cinta, nambah apa ya? Yang penting tuh gini, Bu, yang terpenting itu kita mendudukkan memang posisi Rasul pada posisi yang sesungguhnya di dalam agama kita. Paham nih? Ibu-ibu bisa rasakan ada hasilnya? Ada insya Allah. Dan kita berharap hasilnya itu nanti begitu. Mohon izin ternyata harus rapat lagi ibu-ibu duduknya. Masih ada yang di luar. Maju lagi ya, agak rapat lagi. Baik, itu satu, Bu, sebagai pembukaan saya sampaikan. Jadi kita belajar kewajiban pertama kita ternyata yang pertama tadi apa kepada anak, Bu? Ajarkan anak hubbu nabiyikum. Mencintai Nabi. Dan banyak langkah-langkahnya. Salah satunya saya bilang nih kita ajarkan mereka. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan nanti intinya lagi tentu saja mengajarkan hadis kepada anak-anak kita. Ya, ini saya izin, kebaikan tuh memang harus disebarluaskan, Bu. Saya itu juga ya bersyukur sekali pas saya ya mempelajari hadis, mencintai hadis itu. Kami setiap pagi anak-anak apel di sini, Bu, istighfafan jam 6. Setiap itu ada hadis ya. Nah, Bu dia. Jadi setiap hari itu setiap pekan satu hadis, setiap hari diulang-ulang itu hadis. Sehingga anak-anak dalam satu semester tuh bisa dapat berapa hadis dan nanti kita ujikan gitu loh. Jadi hafalnya nggak belajar di kelas, nggak pelajaran hadis nggak gitu. Tapi dalam apel paginya setiap hari itu kita di sini kita diajarkan hadis anak-anak. Hadisnya hadis-hadis adab, hadis-hadis muamalah. Nah, saya bersyukur juga gitu ya Allah. Saya tuh takut, saya bilang saya takut sekali nih kalau saya tidak serius mengikut manhaj Rasul begini. Nah, kita pasti banyak kurang tuh anak-anak kita yang lain, apalagi yang anaknya sudah besar, ya ayo bangkit, Bu. Kita nggak mau jiwa anak-anak kita kosong,
Ya, nah kita yang bisa membuat mereka terisi itu adalah kecintaan kepada Rasul. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita minta apa kepada Rasul dalam doa azan? Wasilah, fadilah, maqamam mahmuda. Ngafalin gini mas 1 menit hafal. Tapi prakteknya ya saya juga sama Bu. Nanti udah di dalam prakteknya ustazah nggak ustazah pun sama. Ya, bisa nggak yang muridnya mengalahi ustazah? Bisa. Mohon maaf Bu, kita ajarkan asisten kita, khodimat kita ajarkan. Kalau secara kedudukan kan jauh gitu loh. Tapi bisa nggak khodimat kita lebih baik dari kita? Bisa, itu ada hadisnya itu. Itu rugi banget sebenarnya, tapi ada yang seperti itu. Ya, jadi nanti dalam prakteknya kita udah sama-sama Bu, sama-sama tergantung lagi bagaimana mujahadah kita, tergantung lagi bagaimana kesungguhan kita. Dan orang yang sungguh-sungguh pasti dapat hasil. Ya, oke. Sebenarnya, terus kita belajar yang kedua kemarin apa Bu? Doa selesai wudhu. Kita kalau serius di situ bisa ngerubah kita, ada keinginan yang tumbuh dalam diri kita. Oh Ustazah, doa azan aja belum konsekuen, mau nambah doa wudhu lagi, ada yang gitu nggak? Ya mungkin ada, saya juga lihat mungkin kita baru konsentrasi di doa wudhu, mungkin ada gitu loh. Di doa azan, wudhunya masih banyak kelewatan. Kok tahu Ustazah? Sama lah Bu, saya juga manusia gitu loh. Gitu loh ya. Tapi rugi enggak? Rugi ya. Padahal itu kemarin kalau kita hayati, kalau kita maknai, insya Allah bisa ngangkat diri kita. Ya, apa Bu? Kualitas kita akan meningkat, akan jadi apa? Jadi kita bukan jadi gitu. Enggak langsung jadi tawabin. Paling enggak jadi dalam hati kita ini ada keinginan dulu. Ya Allah gitu loh, aku tuh kepingin gitu kan minta. Ya itu kita baru dengan kita minta serius tuh, pokoknya dalam hati kita tuh kita sadar ada keinginan kuat dulu. Nah itu dulu loh Bu. Ada keinginan kuat dulu dalam diri kita, ini menjadi orang yang banyak bertaubat. Maksudnya gini, dalam hati kita tuh kita harus hidup dulu gitu loh, bahwa kita minta itu. Ya, persis lah kita mau beli apa gitu loh. Pasti itu kepikiran terus nggak? Kepikiran kan? Lihat toko ini gitu loh. Nah ini kita ada kepinginan gitu. Aku kepengen sekali nih jadi ini gitu loh. Nah itu hidayah loh Bu. Coba nggak punya keinginan, baru punya keinginan saja udah bagus nggak? Bagus ya. Kalau bagaimana bisa kita lakukan kalau keinginan aja nggak ada? Jadi punya keinginan dulu. Jadi harapannya memang dengan doa itu kita ulang-ulang, timbul satu tekad dalam diri kita, ya bahwa ya Allah tuh aku kemarin kan kita sudah sepakat ya, ini lebih ringan gitu loh dibanding ibadah-ibadah lain yang mungkin bisa mendatangkan cinta Allah, ya kan? Banyak istighfar dengan banyak wudhu aja, istilah sederhananya gitu loh, ya. Nah itu lebih ringan Bu dari banyak tahajud, dari banyak puasa sunnah, dari banyak sedekah. Nah jadi masa kalau itu aja kita belum kepingin, rasa-rasanya untuk kepingin yang lain nanti kayaknya kok lebih berat lagi. Ya, nah, jadi kita baru bicara keinginan dulu. Nah insya Allah kalau sudah ada keinginan gimana? Anak kita kalau udah ada maunya, bisa nggak? Bisa Bu, dia kalau udah ada maunya, belum bisa pun motong gitu, tapi kalau mau masak apa gitu, saya lucu juga saya lihat gitu loh. Kalau udah ada maunya gitu ya bisa gitu loh. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya mau tambah satu lagi. Jadi Bu, kira-kira yang zikir tadi ya, zikir doa habis azan, kemudian tadi doa habis wudhu, itu manfaat terbesar yang kita dapatkan itu jadi apa Bu? Kemarin kayaknya saya sampaikan juga, itu jadi apa buat kita? Apa Bu?
Oh ya, kalau itu maksud hasil dari doanya. Jadi maksud saya ini dengan zikirnya, dengan menghayati zikir itu tadi, kemudian apa? Hujah. Benar sih. Maksud saya gini, hatinya jadi hidup gitu enggak? Nah, hatinya kan tadi mencintai Rasul, berarti itu hatinya tergerak gitu loh. Jadi hatinya itu ada kehidupan. Makanya kan Rasul bersabda, masalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yazkuru Nallah kama salil habbah kama salil permisalan orang yang berzikir dengan orang yang gak berzikir itu seperti permisalan orang mati dan yang orang hidup, seperti orang mati sama orang hidup gitu loh. Kira kalau mati gini bisa bergerak gak? Bisa ngapa-ngapain? Enggak bisa, jadi tidak ada gerakan. Kalau orang mati dingin apa enggak? Dingin, jadi tidak hangat. Jadi orang hidup tuh hangat. Jiwanya tuh hangat. Kita kan tahu kan, hati yang dingin dengan hati yang hangat tahu kan? Tahu Bu, hati yang hangat tuh lihat apapun rasanya indah gitu loh. Iya kan? Hati yang hangat tuh optimis. Hati yang hangat tuh semangat. Itu orang hidup tuh gitu. Enggak males. Nah, jadi Masya Allah ternyata hati kita bisa hidup itu dengan apa? Dengan zikir. Nah, zikir, doa itu sama kan? Baca Quran itu sama semua satu paket Bu. Cuman baca Quran kita nggak ada terus-terusan gitu loh. Ya, tapi kalau kita mau perhatikan Bu, zikir ini selain zikir-zikir yang subhanallah la ilaha illallah kalimat thayyibah seperti itu, selain itu doa-doa sehari-sehari itulah dahsyat banget, nggak habis wudu. Doa, ya kan? Ini saya tuh juga ada namanya manusia, juga kan lupa gitu, cermin nggak selalu ingat berdoa. Tapi karena habis doa itu, habis wudu itu doanya lebih serius, pas lihat cermin ingat lagi berdoa gitu. Ada yang gitu nggak? Nah ya, berdampak gitu kepada yang lain. Memang kebaikan itu fahal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang satu dampak lagi kepada kebaikan yang lain. Nah jadi kalau kita ikuti, jadi Masya Allah Bu, dari satu aktivitas ke aktivitas lain, dari doa satu, doa yang lain, itu penuh dengan zikir kan, penuh dengan doa-doanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, duduk, kemudian nanti lihat cermin, kemudian nanti minum kita. Nah, selama ini kan kita kadang baca-baca juga, tapi tidak menghayati kadang-kadang, sehingga hati kita biasa saja gitu aja, ya tidak ada gerak kehidupan. Nah, jadi sebenarnya manfaat yang paling besar itu dengan kita menghayati doa itu nanti membuat hati kita hidup, ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, beda banget enggak sholatnya itu ketika kita mulai dari azan sudah siap. Beda Bu, beda banget. Oke ya, ini masih sebagai pengantarnya juga nih, masih panjang nih, nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau rentetannya nanti untuk masuk ke sholat masih ada lagi aktivitas yang lain, terutama kalau yang sholatnya di masjid. Tapi saya langsung masuk ke sholat aja lah ya, gitu ya. Tapi saya kepengen menyampaikan sebenarnya sholat di masjid itu enak banget Bu. Ya, walaupun memang tetap hadisnya sholat yang paling afdol bagi wanita itu adalah di rumah, itu benar, ya, tentunya nggak salah gitu loh, ya. Cuman nanti perlu kita pastikan ketika kita memang di rumah itu memang karena kita memang cari yang afdol apa karena kita males ke masjid gitu loh, ya. Jadi tinggal perlu dipastikan itu. Terus kita tahu nggak fadilah ke masjid itu gitu loh. Jangan-jangan kita sholat di rumah tuh kita nggak ngerti fadilah ketika kita ke masjid. Kalau kita tahu fadilah ke masjid itu dan kita lakukan tetap di rumah, tetap dapat juga sih. Hebatnya gitu tuh. Tapi kita harus tahu dulu sehingga dan kita mengharapkan, kita menginginkan, kita mendoakan. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak bisa. Ya, jadi ini ada bab tersendiri di situ sebenarnya, bab ke masjid. Ada keutamaan yang lain. Kalau di masjid kita kan doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, gitu kan. Kemudian nanti banyak lagi ada yang lain, gitu ya. Jadi nggak usah belajar itu ya, langsung ke bab sholat aja ya.
Oh gitu. Sepakat belajar aja. Oh ya udah. Nanti ada doa jalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Insyaallah itu enggak susah kan doanya, cuman ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Nah, yang lebih susah itu lagi kita menghayati bahwa perjalanan kita menuju masjid itu adalah perjalanan kita mengumpulkan cahaya. Gitu kan berarti dengan doa itu loh. Jadi targetnya kita jalan ke masjid itu sebenarnya mengumpulkan cahaya. Rasul bilang begitu. Makanya doanya itu. Makanya nanti ada ungkapan apa istilahnya? Bergelap-gelap ya. Mohon maaf Bu, ini saya disampaikan yang di luar itu kurang konsentrasi. Ibu kalau bisa masuk enggak head masuk aja biar monggo masih muat. Enggak apa-apa, masih muat. Di sini pun boleh di sini. Katanya enggak jelas, enggak terlalu jelas. Iya, masih muat ya jadi. Ini belum dicarikan ya, nanti Ibu googling aja berarti. Doa jalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Jadi ya Allah jadikanlah ya di dalam hatiku cahaya. Nah, saya sampaikan loh Bu ya, Ibu kalau tahu fadilah ini dan Ibu tetap sholat di rumah dengan tetap mengharapkan pahalanya, tetap dapat. Ya, tetap dapat insya Allah. Oke. Tapi kemudian jangan lupa juga, memang sholat yang paling afdol ke masjid, tapi ada hadis lain yang hadisnya berbunyi nggak boleh larang wanita-wanitamu dari masjid. Nah, ada hadis kayak gitu, tidak boleh larang. Ya, ini dibuktikan dengan istrinya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Lupa kok saya. Atikah ya? Sholatnya di masjid. Ya, padahal Umar bin Khattab cemburu. Ya, orang cemburu tuh begitu ya, ke masjid aja dicemburui gitu loh ya. Nah, Atika bilang, ya sudah kamu kalau mau larang, kamu larang saja aku. Kata Umar, nggak mungkin aku larang. Karena sama Rasul tidak boleh dilarang. Jadi enak kita tuh kalau tahu dalil itu enak. Oke, tadi jalannya ketika langkah kita naik itu mengangkat derajat kita. Ketika langkah kita turun itu menurunkan, menggugurkan dosa. Ya, nah tujuan jalannya, maksudnya fadilah mendoakan ini tentu saja sesuai dengan makna doanya. Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya wafi basari. Ini ada beberapa versi juga, nggak apa-apa. Saya dengerin kalau yang sering di radio dakwah itu juga agak beda sedikit, nggak apa-apa, boleh ya. Dan jadikanlah di mataku cahaya, jadikan di telingaku, jadikan di lisanku. Di lisan ini ada cahaya. Apalagi waja'al fi qalbi nura wa fi basari nura fi sam'i nura wa an yamani. Ya, sebelah kananku ada cahaya, sebelah kiriku ada cahaya, di depanku ada cahaya, di atasku cahaya, kalau bawah nggak ada, di atasku cahaya, jadikan di dagingku cahaya, di saraf, fi asobi ada yang begitu, ya di saraf-sarafku jadikanlah ada cahaya. Dan ibu-ibu, padang mahsyar itu gelap gulita, ya. Kita nanti lewat sirat itu gelap gulita. Saya dulu mendengar ya ceramah, saya sering sampaikan sih Bu. Kita kalau sekarang gini nggak peduli Bu sama cahaya karena terang benderang, gitu kan? Kita ada senter, kita ada lilin, kita nggak pakai karena terang. Coba kalau mati semuanya mati gelap gulita Bu, cari cahaya apa enggak? Ada lilin sekecil ini gitu loh, dipakai apa enggak? Dipakai gitu loh. Artinya kita itu kalau gelap gulita. Jadi kalau sekarang kita bicara cahaya mungkin kita nggak terlalu merasa butuh. Paham ya? Tapi Ibu di kuburan ada cahaya? Nggak ada gitu loh. Begitu juga di padang mahsyar nanti. Makanya Allah
membahasakan pahala-pahala kita nanti itu berupa cahaya, ada begitu loh. Nah, jadi maksudnya cahaya itu sebenarnya ya kalau kita mau misalnya mengartikan itu sebagai pahala gitu loh, balasan dari amal-amal kita, ya itulah dia. Pahala itu berarti cahaya itu berarti pahala gitu loh. Manfaat yang kita dapat dari amal-amal kita. Oke ya? Dan secara khusus dalam jalannya kita ke masjid itu ya, doanya doa minta cahaya. Mungkin kalau kita nggak jalan ke masjid, kita nggak mikirin nih betapa butuhnya kita sama cahaya. Betapa kita berharap ada cahaya di mata kita, di daging kita. Iya kan? Nggak mikir kita, jadi hatinya nggak hidup gitu loh, nggak dicas gitu loh tentang cahaya. Ya, nah ketika kita jalan, kita memikirkan seperti itu, dan sekali lagi hati kita akan hidup nanti. Paham ya? Nah, akan ada cahaya yang masuk, yang dia akan sangat lembut sekali, yang membuat kita tunduk ini semua ya, badan kita apa kita kepada semakin mencoba berjalan kepada Allah gitu nanti itu. Jangan khawatir, yang masih belum bisa ke masjid pasti banyak ya, yang punya anak kecil, yang punya halangan gitu, nggak apa-apa. Saya kagum sekali nih dengan syariat yang paling afdol bagi wanita itu sholatnya di masjid. Saya bilang, ya Allah, betapa Islam itu peduli sekali sama kita wanita. Kita itu kepengen ke masjid, insya Allah ibu-ibu, apalagi taraweh, kepengen banget, mau itikaf kepengen sekali, tapi ya apa, ekornya banyak gitu kan, gitu loh. Gitu ya. Jadi saya bilang ya Allah, jadi hadis itu tuh nggak bikin kita nelongso gitu loh, saya bilang. Udahlah nggak bisa, terus nggak dapat pahala yang terbaik lagi kan, gimana nggak nelongsonya gitu loh. Padahal kepingin sekali, paham ya? Jadi hadis itu benar sahih, benar ibu-ibu, tapi yang nggak ada halangan lain ya silakanlah. Oh nikmat banget Bu. Apalagi kalau setiap habis sholat ngaji 2 rakaat ya Bu Inung ya. Kalau kita di sini setiap sholat ngaji 2 halaman Bu. Ya sama-sama beda loh ngaji sama-sama itu. Makanya kan hadisnya Rasulullah itu bersama-sama ya. Sebenarnya memang ya tadarusuna, ada saling mengajarkan. Tapi dengan dikasih contoh satu itu bisa. Ya, tapi ya harus ditadabur juga, jangan cuma baca saja. Oke, sudah jalan ke masjid, masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita sepakat Bu ya untuk lebih menghayati doa. Bagaimana caranya? Sebelum itu berhenti dulu kalau mau doa tuh. Saya bilang berhenti dulu gitu loh ya. Jadi harus jalan, kita tuh jalan aja kayak gitu loh. Enggak mengkhususkan diri gitu loh. Ya. Saya lihat nih anak-anak saya, ya dia diajarin orang tuanya ada. Tapi ya satu mungkin, ada murid kami kelas 6 itu kalau mau bersin pasti angkat tangan kayak gini. Ya, rasa saya kayak ada yang dingin masuk ke dalam hati saya tuh. Ya, kayaknya tuh yang ngajarin orang tuanya tuh, kita nggak ngajarin di sekolah. Ya, nah ibu-ibu yang rahmat Allah jadi berhenti dulu, hayati. Jadi maksudnya orang Islam itu dari langkah ke langkah itu, ya, dihayati gitu loh ibaratnya, nggak kayak robot ke susu ya. Jadi ingat Ustazah Jumana ke susu. Oke, jadi dihayati, dimaknai. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Abwab itu jamak, pintu-pintu rahmatmu. Jadi mungkin nggak tertutup pintu rahmat Allah ya. Jadi kalau berarti kita pikirkan gini Bu, itu doa kenapa ya kok dibaca pas kita masuk ke rumah Allah, ke masjid ya. Nah berarti maksudnya ya banyak sekali rahmat Allah itu. Ibaratnya gini loh, kita seringkali kita kalau nggak ke rumah orang gitu loh, nggak dikasih apa-apa sama dia, sering kan? Coba kalau kita datang dikasih gitu loh ya kan? Ya apa minimal dibuatin teh. Bener ini Bu, bener. Ya orang nggak kepikir, kadang mungkin bukan dia pelit, dia nggak kepikir aja ngasih gitu loh. Tapi begitu ada orang dia yang datang gitu kan, ya mungkin kita gitu juga, kita itu juga. Jadi makanya kadang kita misalnya datang orang yang istilahnya memang
perlu bantuan kita ya. Kita tuh mungkin agak kurang seneng gitu loh. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur. Kalau dia nggak datang kita nggak ngasih, kan gitu loh. Ya, jadi ya itu Bu, ya pintu Allah selalu terbuka buat kita, ya. Dan kalau kita saja disuruh menjamu orang yang datang, ya, apalagi Allah itu menjamu dan jamuannya Allah itu rahmatnya itu luas. Nah ini harus ada nih di dalam hati kita. Tapi memang nggak otomatis. Emang ustazah selalu kayak gitu? Enggak juga gitu loh. Tapi makanya tadi saya bilang kalau aku sudah masuk dalam penerapan kita sama-sama gitu loh. Kita sama-sama mujahadah. Siapa yang paling serius? Dia yang paling dapat manfaat yang paling banyak. Sudah ya, saya rasa itu saja sih yang nggak masuk gitu loh. Ya, kemudian soft Bu. Nah ini soft singkat saja ya. Jadi nanti ada doa ketika masuk ke dalam soft itu kan ada doa. Allahumma ftahli. Allahumma atini afdhala. Sudah di-share belum di grupnya? Lo belum? Oh alah. Mana ini? TV-nya nggak dihidupin. Adik-adik. Ya lupa lagi nih adik-adiknya nih. Oke, sebelum nanti dicarikan. Ibu, soft itu rapat harus ya. Apa bahayanya kalau soft nggak rapat? Setannya keluar masuk Bu. Jadi kalau kita ada jarak sekecil apapun setan akan keluar masuk. Apa yang terjadi kalau setan wirawiri di sebelah kita? Nah ya pastilah nggak khusyuk. Itu satu, dan kedua kata Rasul pasti hati kita nih akan takhtalifu kalau nggak lurus. Ya, hati kita tuh akan nggak enak. Ya, jadi memang susah banget. Aduh, di sini aja saya nggak mari-mari Bu. Urusan soft itu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita harus punya tekad terus gitu loh ya. Kaki di belakang ya. Jadi yang harus rata itu yang di belakangnya ya. Ini maaf, tumitnya yang harus rata, jadi letakkan saja di atas garis supaya sama semua. Sudah? Kemudian itu untuk lurus, jadi kakinya semua harus di posisi yang sama, diingatkan. Gak apa-apa Bu, kalau kita terkenal cerewet, rapiin soft Bu, kira-kira bagus apa enggak Bu? Bagus Bu, daripada terkenal cerewet ngomongin apa gitu loh. Saya ikhlas saya. Ini perkataan ulama nih. Kalau kita dikenal ya sebagai ada simbol gitu loh yang orang mungkin nggak suka, tapi sebenarnya itu dalam agama bagus gitu loh. Nah dia bilang aku disimbolin sebagai itu gitu loh. Iya. Gitu ya. Kemudian rapat itu 3 Bu yang harus ya, yang sebenarnya yang rapat itu loh. Ini ya, ini juga, ini. Ya, sama ujung kaki itu. Jadi nggak harus ditempelkan, tapi dia bertemu saja. Nggak nimpa gini ya, tapi ada yang nimpa juga, ya masih bisa. Nah itu harus nempel, Bu. Tapi kadang-kadang kita terlalu sulit lah kalau harus 3-3-nya gitu loh. Ya minimal kaki lah paling enggak atau ini. Dan jangan dipepet orang, enggak, kena dikit aja udah gitu loh. Masalahnya orang kalau kita gini dia pergi menjauh kan gitu kan. Ya jadi jangan dipepet gitu ya, dikenain sedikit aja sudah. Oke. Nah, pas kita masuk ke softnya itu doanya, belum dimunculkan ya. Jadi ini ada di bab ini. Kita pakai buku ini juga Ibu bisa ya. Kiai Haji M. Ihya Ulumuddin itu Tuntunan Salat menurut riwayat hadis. Ya, menurut riwayat hadis ada bab di aturan soft itu ada doa ketika masuk ke dalam soft atau dibahasakan juga doa sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram. Apa doanya? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas solihin. Kadang-kadang ternyata ini ada riwayat hadis ini itu gak langsung dari Rasul, tapi jadi hadis. Kenapa kok bisa jadi hadis? Kok bukan dari Rasul, kok bisa jadi hadis? Ditetapkan sama Rasul. Jadi cerita hadis ini Rasul sudah sholat, ya. Kemudian ada seorang sahabat, dia berdoa seperti itu dan Rasul dengar gitu ya. Nah Rasul memang dengar dan Rasul mengatakan Rasul bisa melihat yang di belakang, bisa tahu gitu loh. Jadi bukan karena dia besar-besar juga gitu loh.
Ya, ini keutamaan Rasul. Kemudian Rasul bilang, siapa tadi yang doa seperti itu? Sahabat yang doa tadi bilang, saya ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah, apa tadi ya? Untamu itu udah disembelih dan pokoknya jadi mati syahid pahalanya, Bu. Lupa saya liatin aja hadisnya ya. Doa masuk ke dalam shaf halaman berapa tadi ya? 38. Iya, oke. 38. Jika demikian, kudamu akan disembelih dan engkau akan gugur sebagai syahid. Ini hadis, Bu. Apa maksudnya? Ya, kudanya disembelih berarti maksudnya kudanya mati gitu juga. Kudanya mati dan kitanya jadi dapat pahala syahid. Karena itu yang terbaik bukan sih? Syahid fisabilillah itu apa? Asma amanina. Cita-cita tertinggi kita itu mati syahid, Bu. Itu puncak dalam agama kita itu mati syahid. Jadi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, Bu, ketika kita mati di jalan Allah, itu namanya syahid. Nah kan tadi minta, ya Allah berikanlah kepadaku apa yang terbaik yang engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Yang diberikan kepada hamba yang soleh yang terbaik apa? Mati syahid. Makanya itu yang doa seperti itu dapat pahala yang terbaik itu. Ini semuanya cita-cita enggak sih? Benar. Benar ya? Jangan ragu. Ya, tapi apa harus ikut perang untuk mati syahid? Benar enggak? Mana? Buktinya mana kalau enggak harus perang dulu? Ya, ada hadisnya, Bu. Siapa yang sungguh-sungguh minta syahid, ya, lama banget motonya. Siapa yang sungguh-sungguh minta mati syahid, dia akan dapat walaupun matinya di tempat tidur. Ya, jangan salah, Bu, Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu di sekujur tubuhnya itu nggak ada bekas tombaknya, bekas panah, ada semua itu, saking sudah malang melintang di medan perang, tapi meninggalnya nggak di medan perang. Dapat nggak tuh pahala syahid? Dapat, Bu, karena ada orang ikut perang itu dia berarti pasti dia minta mati syahid. Oke ya, nah nanti memang ada syahid-syahid yang kemudian dipilih sama Allah. Maksudnya gini, kita kan nggak milih ya mati kita gimana ya. Tapi ketika orang mati, saya nggak hafal banget ya, tenggelam gitu, ya, kena runtuhan, sakit perut, habis melahirkan, masih dalam nifas, itu mati syahid tuh, ya. Ya itu pertanda matinya mati yang bagus. Tapi kan nggak semua juga kayak gitu. Kita kan nggak bisa setel itu. Jadi memang syahid itu wayat takhidza minkum. Allah yang ngambil gitu loh. Allah yang istilahnya hak prerogatif Allah gitu loh untuk menjadikan siapa di antara kita yang berhak dengan matinya syahid itu. Tapi nanti terus gimana dong kalau kayak gitu, berarti nggak ada usaha kita dong kan gitu. Ya, usaha kita itu untuk memastikan bahwa kita di jalan Allah gitu loh, Bu. Ya, kita ketika kita matinya, kita di jalan Allah tuh gimana, Bu? Yang bisa kita pahami kalau kita sedang di jalan Allah. Ya, sebenarnya bisa dengan ketaatan itu ya, melakukan amal bisa, tapi akan lebih ini lagi, Bu, ya, akan lebih nyata lagi ketika kita sedang memperjuangkan gitu loh. Ya, ketika kita dalam dakwah gitu loh. Ketika kita dalam proyek-proyek meninggikan syiar Islam. Wah, lagi begitu kita. Ya. Kemudian Allah matikan kita di situ.
insya Allah menjadi syahid. Oke, nah ada lagi satu lagi untuk bisa raih itu. Kan tadi saya bilang kalau kayak meninggal yang tadi tenggelam segala macam kita nggak bisa set. Ya, kemudian satu lagi gimana? Ya, memastikan bahwa kita ini ya berada dalam barisan yang sedang memperjuangkan agama. Ya, yang memperjuangkan agama itu bukan yang pegang mikrofon aja. Ya, ibu terlibat sekecil apapun bikin kegiatan dakwah gitu loh. Ya, itu ibu memperjuangkan agama. Tapi jangan mau minimalis ya. Udah ustazah aku kan udah nyumbang, berarti aku kan udah sampai lagi apalagi ya, yang lain lagi. Sampai kalau bisa ya sampai batas kemampuan kita gitu loh. Kemudian satu lagi gimana caranya supaya kita dapat syahid? Kok nggak nyambung gitu ya? Doa kayak gini nih, doa ini kan. Nah doa ini sebelum sholat. Enak nggak Bu agama ini? Ya mudah agama ini. Ya Allah berikanlah kepadaku hal terbaik, afdol itu hal yang terbaik. Apa yang tu'ti engkau kasih, engkau beri ibadakas sholihin kepada hambamu yang soleh. Ada pertanyaan Bu? Bu dia? Oh oke. Iya. Jadi kalau hadisnya tadi tuh gimana ya? Siapa yang tidak pernah berniat? Oh bukan, siapa yang minta? Beda lagi nanti. Siapa yang tidak pernah berjihad, ya? Dan siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah berniat berjihad itu matinya mati jahiliyah, ya. Tapi jihad nggak mesti di perang juga. Jadi jihad tuh kalau kita sekarang dakwah lah, belajar tuh kan perlu fasilitas banyak. Semua terlibat di situ. Itu jihad kita tuh sekarang. Ya, termasuk dakwah, menghidupkan dakwah di bidang sosial media. Itu dakwah juga tuh. Gitu loh ya sekarang ya. Nah, kemudian apa tadi? Kalau itu kan jihad deket ya sebenarnya makanya tadi. Ya, kalau untuk syahid itu minta Bu memang. Siapa yang minta mati syahid, ya balaghahu Allah akan kasih walaupun dia mati di tempat tidur. Hadisnya sahih ini di Riyadhus Shalihin. Nah jadi berarti kalau kayak gitu sekarang kita minta aja, minta. Nah, ya mungkin saya juga belum serius banget minta gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ya Allah jadi bukakan hati kita gitu ya. Nah jadi ya husnul khotimah salah satunya tentu saja mati syahid ya. Jadi mati syahid kalau yang itu kan itu syiar ya. Syiar itu asma amanina, cita-cita tertinggi kita. Jadi cita-cita ya artinya kita minta, kita harapan. Berarti kalau pakai hadis tadi itu memang minta ya Allah matikanlah saya. Ya memang tidak terbiasa ya. Tapi kalau sesuai dengan hadis itu berarti kita mintakan Bu. Jadi nggak usah kalau kok kayaknya nggak usum ya gitu ya, bener ya. Kok nggak biasa ya, itu jangan kemudian ya udah nggak usah aja, nggak kayak gitu kita. Kita siap berubah ya, banyak hal-hal yang mungkin terlewat tuh ya Allah Bu, banyak sekali yang terlewat dari kita. Kemarin tuh saya dengar iklan buku sih ya, tapi saya tertarik juga sih. Ada iklan buku hadis-hadis tentang wanita gitu loh. Nah itu disampaikan buku itu ke ustazah juga yang wanita gitu loh. Ternyata ketika disampaikan hadis-hadis itu banyak juga yang nggak tahu gitu loh hadis itu. Saya bilang nih jangan-jangan saya juga gitu loh.
Ya maksudnya memang masih banyak sekali agama ini gitu loh yang kita belum tahu itu, ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Sudah. Kemudian bacaannya lagi Bu, ini boleh salah satu sebenarnya, ya boleh salah satu atau kemudian mau dibaca dua-dua boleh apa enggak? Ya saya rasa boleh aja sih, ya. Rabbi. Ini ayat ya, Quran surat berapa ini? Enggak ditulis lagi. Tadi saya udah ngecek. A'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu ayat Al-Quran, Quran surat. Ada yang udah buka? Tadi saya sudah buka, enggak saya catat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Boleh dibaca pakai wakulnya boleh, atau mau langsung Robbi saja nggak apa-apa. Ya. Dan katakanlah, sudah semuanya ketemu? 97, 98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. A'udzu itu artinya aku berlindung, aku mohon perlindunganmu, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ya, hamazat sama dengan waswas. Ya, bisikan. Aku berlindung ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian di bawahnya wa a'udzubika rabbi. Dibalik, yang pertama Robbi duluan, yang kedua Robbinya di belakang. Robbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Coba dihafalin. Robbi yang pertama kita, ya Allah aku berlindung dari goda-godaan setan, dari bisik-bisikan setan. Yang kedua, ya Allah aku berlindung dari hadirnya, ya, dari hadirnya setan itu. Hadir dia, datang dia. Pasti datang apa enggak dia? Apalagi tadi softnya enggak rapat. Nah, seliuran dia. Terus kalau sholat sendiri gimana Ustazah? Enggak tahu deh saya. Ya paling juga datang juga kalau kita enggak khusyuk kan. Nah, jadi memang mungkin sholat jamaah itu diantaranya juga apa Bu? Keutamaannya lagi. Kita itu ada ya, nanti dicek lagi lah. Tapi saya pernah baca, kita akan dapat pahala yang sama dengan pahala orang yang paling khusyuk di situ. Iya, dengan berjamaah itu. Jadi ada satu orang saja dia khusyuk, nanti yang lain dapat semua tuh pahalanya. Tapi jangan gitu ya, ke masjid ya udah aku santai aja lah. Oh ada orang gitu dia khusyuk. Jangan dikira gitu ustazahnya malah banyak pikiran. Sudah Bu ya. Nah, sudah paham artinya? Benar? Apa artinya a'udzu? Aku berlindung kepadamu. A'udzubika ya, aku berlindung kepadamu. Min hamazatis syayatin. Udah gak usah bingung-bingung hamazat apa sih gitu loh. Was-was sama. Ya, was-wasnya syaitan. Wa a'udzubika Rabbi. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku ayyahdurun.
Yahdurun itu hadoro. Hadoro itu hadir. Ya, dari datangnya setan, hadirnya setan. Ibu-ibu. Kita masuk sekarang ke doa iftitah. Ada yang lain-lain nanti ibu belajar juga ya, nggak apa harus belajar terus. Ini kita nggak belajar. Sebenarnya saya sudah sampaikan ada beberapa riwayat ya. Ini buku sudah mau tamat insya Allah, kalau nggak salah ada 6. Kemarin saya sampaikan kayaknya saya sudah sampaikan kan. Yang paling bagus mana Bu dari 6 itu? Saya belum sampaikan. Yang paling bagus tuh ganti-ganti. Saya paling begitu. Ganti-ganti. Kenapa? Kalau kita kan paling anti kalau ganti kan. Wah nanti aku kalau ganti bingung kabeh gitu lagi kan. Karena kita biasanya udah otomatis gitu loh. Justru ketika kita gak lancar itu loh bagus Bu sebenarnya. Iya, kita jadi mikir, kita jadi hadir tuh hati kita gitu loh. Ya, tapi itu ternyata pendapat Ibnu Taimiyah yang bilang ganti-ganti itu. Ya, kalau pendapat yang 2 yang paling kuat itu, nanti yang paling kuat itu tinggal 2 saja. Yang paling kuat maksudnya riwayatnya Allahumma ba'id sama wajjahtu wajhiyah. Jadi gimana nih? Mau belajar 6-6-nya atau belajar 2 aja? 2 aja deh kayaknya. Ya, 2 aja. Yang pertama jadi kita belajar wajjahtu Bu ya. Nah ini kita belajar wajjahtu wajhiyah. Ya Allah. Dahsyat Bu wajjahtu wajhiyah itu. Aku hadapkan wajahku lilladzi mana Cai? Pak Yusuf apa siapa ini yang rubah? Belum ada ya? Biar dicarikan nanti. Wajjahtu wajhiyah, aku hadapkan wajahku. Ibadah ya, saya lupa ingat ini Bu. Arti ibadah itu ada 2 gitu loh. Dulu saya ingat ya. Salah satunya adalah ittijah ilallah. Ittijah itu mengarahkan gitu loh. Mengarahkan ya, yang pasti yang diarahkan itu apa sih? Hati sebenarnya, jiwa ya kepada Allah. Jadi kita itu lagi ngapa-ngapain itu kan nggak mesti ibadah. Tapi begitu kemudian kita lagi ngapa-ngapain, kita secara khusus mengarahkan diri kita pada Allah. Ittijah itu menghadap gitu loh, menghadap ya, menghadap pada Allah, itulah ibadah Bu. Kan berarti kalau kita menghadapkan pada Allah itu berarti maksudnya apa? Menyengajakan ini aku lakukan ini karena Allah gitu loh. Ya kan? Syaratnya ibadah itu diterima kan yang pertama ikhlas. Ikhlas itu apa sih maksudnya? Hanya karena Allah gitu kan? Hanya karena Allah. Nah, proses untuk hanya karena Allah itu prosesnya atau istilahnya actionnya itu adalah ittijah. Memang kalau ittijah itu secara bahasa itu yang tadinya kita begini kita jadi gini. Itu ittijah itu kita menggerakkan badan. Paham ya? Tapi yang lebih penting sebenarnya dari kita semua ini yang mana sih? Hati kita. Jadi bukan yang lain-lain. Memang ayat itu wajah tuh wajhiyah. Aku hadapkan wajhiyah tuh wajah ini, ya. Tapi bukan artinya cuma muka ini aja kita hadapkan pada Allah, ya. Tapi sejatinya dia adalah ya saat kita memang mengittijah itu memang saat kita cuma mengarah kepada Allah, menuju Allah. Lanjut. Yang itu kita tidak bahas. Yang wajah tuh aja. Oh itu yang pertama itu. Allahu Akbar kabirau ya. Oh yang langsung ada juga yang seperti ini, ada yang di depannya dipakai Allahu Akbar kabirau ada.
Nah, tapi nanti kalau yang pendapat tadi yang saya katakan yang paling kuat itu yang pertama yang Allahumma ba'id, terus yang kedua yang wajahtunya, yang langsung wajahtunya. Tapi saya biasanya pakai ini Ustazah, nggak apa-apa. Ya. Nah, cuman memang ketika kemudian ibu mau rubah ke Allahumma ba'id yang biasanya wajah tuh itu bagus. Jadi minimal 2 inilah saya rasa ini ibu kuasai dan diganti-ganti sebenarnya. Oke Bu, wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Tapi tadi bagaimana maksudnya? Yang dihadapkan bukan cuman wajah kita, tapi jiwa raga kita. Itu intinya nanti justru di hati. Dan disitulah, itu kan tadi dalam sholat. Ini kan dalam sholat ya. Nah tadi yang ini sebenarnya penjelasan ini untuk semua seharusnya di luar sholat. Arti kita beribadah itu ketika kita beritijah. Kita lagi ngapa-ngapain tiba-tiba tek dalam hati, ya Allah gitu loh. Aku niatkan betul ini yang aku lakukan untuk Allah. Di situ baru terhitung ibadah, baru argonya jalan tuh. Ya. Kalau tadi lalai saja, habis tuh waktu ya ngobrol. Dan hebatnya begitu kita mengarahkan pada Allah itu nanti apa ya istilahnya akan ada hidayah kan gimana ayatnya? Gimana? Lanahdiyannahum subulana itu loh. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami. Nah, yang paling bersungguh-sungguh itu pertama ketika kita memasang niat yang betul itu sungguh-sungguh tuh memang kita pasang, kita jaga niat. Ya, jadi masalah spiritual, Bu, masalah iman itu masalah niat memang. Masalah tujuan, masalah motivasi, masalah untuk apa kita lakukan ini. Paham ya? Nah, itu dapatnya tuh di niatnya tuh. Dan niatnya tuh ketika kita kemudian memang ingat Allah, nanti itu kan kesungguh-sungguhan kita akan dibukakan jalan, akan mudah setelah itu. Lanahdiyannahum, kami akan bukakan kepada mereka jalan-jalan agama ini. Sudah? Nah, kepada siapa kita hadapkan wajah kita, Bu? Lillazi, bagi yang fatoros samawati wal ard. Pernah nggak ingat langit lagi sholat? Pernah nggak? Loh ini ayatnya nih, ayatnya ini kata-katanya nih, ya. Bagi yang menundukkan, menciptakan, fatoro itu menciptakan, kholako, menguasai, begitu juga. Jadi aku tundukkan betul-betul diriku ini bagi yang sudah, bagi yang menciptakan, menguasai, gitu loh. Langit berarti kan zat yang sangat hebat sekali itu gitu loh, yang bisa menundukkan langit gitu loh. Jadi disitulah lahir bahwa memang ibadah itu kita menghinakan diri kita mengecilkan diri kita, ya ibaratnya. Ini ya Allah, aku datang ke depanmu ya Allah gitu loh. Aku hadapkan jiwaku, aku hadapkan ragaku. Ya untuk Allah yang itu loh, yang menundukkan langit dan bumi. Berarti kalau langit, bumi berarti ada lautnya juga, Bu, semuanya. Ada gunungnya juga, berarti gitu loh. Iya. Nah, hadirkan seperti itu tadabbur. Itu akan memunculkan kita, ya Allah gitu loh. Kita datang memang ke zat yang penguasa. Gitu, Bu. Izin ya, saya cerita ya. Saya dulu tuh pernah ngalami fase, belum lama-lama banget. Kalau ini bukan kecil ya. Saya tuh gini loh, lihat orang yang nyembah patung, khusyuk enggak kira-kira? Khusyuk, Bu. Ada patung di depannya gitu loh. Ya. Jadi dia merasakan gitu loh. Ya. Apalagi kalau patungnya besar kan gitu ya. Dia merasakan kehebatan patung itu loh. Padahal bohong juga kalau patung itu hebat kan gitu loh. Ya. Wa iyaslubhumuz zubab syai'an la yastangkizuhu minhu. Kalau lalat nyuri sedikit kan sini ada apa gitu kan ya. Dicuri sedikit sama lalat gitu loh. Bisa enggak patung itu ngerebut lagi? Gitu loh ya. Jadi Bu, saya dulu gitu, ya Allah gitu ya. Kepengen sekali ya sholat itu kayak bisa sedang istilahnya sedang menghadap, membesarkan. Inilah dia, disinilah dia sebenarnya. Rasa itu bisa kita munculkan di sini. Ya. Jadi kita memang sedang menghadap, memang sedang datang
memang sedang berhadapan gitu loh. Ya. Dan nanti ada hadis. Begitu kita hadapkan jiwa kita kepada Allah, Allah juga mengarahkan pandangannya pada kita. Saya nggak cek nih hadis, maksudnya nggak ambil, tapi hadisnya sahih. Jadi begitu kita arahkan diri kita pada Allah, Allah juga mengarahkan pandangannya kepada kita. Oh gimana Ustazah, di mana-mana orang sholat, terus gimana Allah ngadapnya yang kemana? Jangan bayangkan Allah seperti kita, ya kan? Kita sekarang aja udah gampang banget, kita mau broadcast 1 menit bisa sampai ke Amerika nggak? Bisa kan? Itu baru teknologi manusia aja udah kayak gitu canggihnya gitu loh. Ya, bagaimana lagi kemudian Allah dengan sistemnya Allah. Nah, Allah tidak akan meninggalkan kita, Bu. Allah tidak akan berpaling dari kita ketika kita mengarahkan wajah kita pada Allah ya, bukan wajah ya, jiwa, hati. Allah tidak akan berpaling sampai manusia berpaling. Sampai manusia berpaling. Berarti kalau kita berpaling, ingat, belum masak lagi nih, makan apa nanti gitu ya. Nah, lebih mending juga kalau masih masak ya. Ini habis ini order apa gitu. Nah, itu berpaling, Bu. Kalau manusia berpaling, Allah juga berpaling. Ya, Allah juga berpaling. Jadi Bu, kuat-kuatan kita sholat, jangan sampai kita ditinggal sama Allah gitu loh ya. Jadi kita hadapkan wajah kita ya, dan kita jaga ya. Dan Allah juga menghadap, jangan sampai kita ditinggal sama Allah, jangan sampai kita berpaling. Tapi gimana Ustazah, kan pasti muncul ya, asal jangan diikutin gitu loh. Munculnya nggak apa-apa, ingatan jangan diikuti. Oke, lilladzi fataras, ya di kata-kata fatoro itu Bu ya, lengkap dia. Menciptakan, menguasai, menundukkan. Bayangkan itu nggak apa-apa, itu bukannya istilahnya di luar sholat, itu tadabur itu ya. Bayangkan langit, bayangkan bumi, hanifam muslima ya. Jadi kita menundukkan dalam kondisi kita hanif. Apa itu hanif? Ya, dalam keadaan lurus. Mensucikan agama untuknya, mensucikan hanif. Jadi agama, jadi hanif itu istilah ya untuk agama kita. Millata abikum Ibrahim hanifa. Jadi dia sifat dari agamanya Nabi Ibrahim, dan kita satu turunan kan. Jadi yang lurus gitu loh, agama yang murni, nah gitu loh. Ya, muslima, berserah diri sebagai seorang yang muslim, sebagai orang yang berserah diri. Kalau orang sudah berserah diri itu Bu, ibaratnya sama seperti kita sudah menyerahkan milik kita. Kita punya motor, kita serahkan ke orang lain. Kita masih berhak apa enggak? Enggak. Ah, begitu juga diri kita. Kalau kita sudah serahkan diri kita sama Allah, sebenarnya kita sudah enggak berhak. Artinya apa? Artinya kita sudah siap diatur gitu loh. Ya, jadi gitu. Jadi ini pernyataan kita ke hadapan Allah bahwa kita sudah ya bukan pasrah ya, siap diatur gitu loh lebih tepatnya ya. Sebagai seorang muslim, wama ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Aku tidak menduakan Allah. Jadi enggak ada ya, enggak ada yang bisa menyamai Allah. Tidak ada yang kita lebih cintai gitu selain Allah, selainnya gitu semua ya, musyrik. Sudah, ini insya Allah tahu. Inna sholati. Nah ini juga ada yang salah juga loh. Ada yang juga bilang inna sholati. Ada juga yang bilang gitu. Bukan inna sholati loh ya. Inna sholati. Karena sholati itu gak mungkin pakai alif lam. Nah, karena dia sholati itu ada ya-nya di situ, gak mungkin dia lagi di depannya pakai alif lam. Coba nanti dicek. Ya, coba Pak baca Pak. Gitu bilang sama suaminya gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti dengerin juga. Oke, inna sholati wa nusuki. Nusuk itu ibadah ya Bu ya. Memang secara khusus nanti manasik itu ibadah haji boleh juga, tapi nusuk itu ibadah. Jadi sholatku, ibadahku, mahya, hidupku, mamati, matiku, lillah. Ya. Untuk Allah, aku hidup untuk Allah loh. Ya Allah,
Bener nggak nih kita hidup untuk Allah? Ya, jangan-jangan kita hidup untuk besarin diri kita sendiri, besarin apa kita, ya. Jadi kalau kita hidup untuk Allah, ya berarti kita besarin agama Allah, berarti kita nomor satukan Allah gitu loh. Memang seharusnya begitu Bu. Kita hidup untuk Allah kok, bukan hidup untuk siapa. Kadang-kadang kan kita terjebak juga, bilang sama anak-anak, pokoknya ibu, om itu untuk kamu semua. Ada pernah gitu nggak loh? Iya kan? Pokoknya semua gitu loh. Apa-apa ini itu untuk kamu, demi kamu. Wah, baru lihat Mbak Dian. Kok nyambung ya pas ngomongnya, apalagi anaknya satu nanti tuh. Pokoknya semuanya untuk ya. Lah ya. Jadi untuk Allah ya. Bukan artinya kita nggak boleh memiliki apa, bukan, tapi ya gitu Bu. Jadi artinya yang dinomorsatukan kan gitu ya, yang dibesarkan Allah. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada. Ya, syarikat itu berarti apa Bu? Sedikit aja kita rasa cinta gitu ke yang lain, sedikit saja kita nomor satukan, itu berarti kita menyamakan ya, menyamakan Allah. Atau termasuk juga syarikat itu Bu, yang memberikan yang haknya Allah. Jadi gini loh, Razik itu kan Allah. Ketika kita bilang kita dapat ini gara-gara orang, itu kita syarikat. Syirik maksud saya. Ya, ketika yang nyembuhin itu kan Allah, Asy-Syafi Allah. Tapi kita bilang aku kalau nggak dipijit dia gitu loh. Ya kemarin tuh ya kayak pasiennya dokter Putri. Nah, aku kalau nggak ketemu dokter nih, nah itu di situ tadi. Jadi ada apa namanya syariknya itu. Kenapa? Asy-Syafi huwallah, Ar-Razik huwallah, wali nolong. Aku kalau nggak ditolong sama dia itu. Penolong itu adalah Allah. Bisa paham ya? Tapi bukan artinya kita nggak menghargai manusia, nggak berterima kasih sama manusia. Ya, kalau nggak bisa berterima kasih sama manusia, nggak bisa bersyukur sama Allah. Itu Bu. Ya, oke. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Apa Bu? Kita diperintahkan untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Nah, untuk mentauhidkan Allah. Wa ana, ulang deh ya, sedikit lagi. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah. Aku termasuk bagian dari orang-orang muslimin itu kan jamak. Ya, jadi ini mengingatkan kita bahwa kita bagian dari umat ini. Jadi nggak bisa sendirian gitu loh. Harus bersama-sama. Oke, Ibu, ini dari sini kita belajar apa Bu? Tahqiqu at-tauhid. Tahqiq, merealisasikan ya, tauhid. Tauhid mengesahkan Allah ya, tauhid nih lah. Ini agama kita ini agama apa sih? Agama tauhid. Agama cuman harusnya kita cuma mengesahkan Allah kan gitu loh. Itu udah agama kita itu di situ. Nah, itu dengan kita baca ini kita merealisasikan tauhid. Dan ini nanti sebenarnya menjadi target ya dari yang mungkin semua ibadah lah Bu. Tapi akan terasa sekali nanti dalam ibadah haji, ibadah umroh. Itu intinya nanti memang dia di tahqiqu tauhid. Ya kan? Labbaiknya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikal. Itu ya. Terus doa tawaf yang sahih yang mana? Doa tawaf yang paling sahih itu? Yang kita disuruh. Itu rukun yamani saja. Nah, itu memang disuruh di rukun yamani. La ilaha illallahnya loh, itu loh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang paling bagus. Ibu jangan baca doa enggak paham doanya apa. Ya, itu. Jadi doa yang paling bagus tuh yang itunya gitu loh. Dan itu kenapa sih? Itu kan tadi kalimat tauhid, ya. Nah, itu inti ibadah. Dan ini juga yang kita baca dalam ketika kita baca doa iftitah itu, kita sedang memastikan tauhid kita. Ngomong sama Allah, ya Allah gitu loh. Aku ini ya umat yang mentauhidkanmu gitu loh. Ya, memang nggak berhenti sampai di sini gitu loh. Memang nggak berhenti kalau kita udah ngomong kayak gini, apa udah selesai masalah? Belum selesai. Tapi kalau kita tidak mulai dari sini, kira-kira nanti di luar sholat akan terbimbing apa enggak? Enggak, paham ya? Jadi memang yang dalam sholat itu tidak satu-satunya kalau udah di situ udah selesai masalah. Tapi kalau dari situ kita tidak mulai, jangan-jangan di luar sholat kita lupa mentahqiqkan tauhid kita. Ya, justru sebenarnya ini tuh sebenarnya ngecesnya loh Bu. Kalau di sini sudah full ini, nanti insya Allah di luar sholatnya kita akan terjaga gitu loh. Jadi sangat penting sekali. Oke? Nah, tahqiqut tauhid ini seharusnya memang dari satu aktivitas ke aktivitas, dari setiap kehidupan kita. Ya, memang intinya agama ini kita mentauhidkan Allah. Sudah paham artinya? Ya, kan yang nggak tahu paling cuma sedikit, yang lain banyak taunya, gitu loh ya. Jadi artinya insya Allah udah tahu, dan kemudian tadi tadaburnya, kemudian kita sama-sama mujahadahnya Bu ya, saling mendoakan, mudah-mudahan teman-temannya dikasih kemudahan, ya bisa dibantu sama Allah. Nah, insya Allah kemudian kita bisa merasakan manfaatnya sama-sama. Allah alam sawab. Monggo, masih ada waktu sekitar 10 menit, silakan. Nggak ada yang mau nanya atau mau cerita boleh? Ya boleh. Iya. Hadisnya ada tuh Bu. Hadisnya ada beberapa hadis sebenarnya. Ingatlah kamu akan berpisah, ada gitu loh. Ya, jadi ingatlah bahwa kita akan berpisah. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, nah kita dibilangin, diingatkan oleh Rasulullah, kamu akan berpisah loh dengan itu. Nah, jadi kalau kita tidak ingat-ingat, nanti saat berpisah akan sangat kehilangan, akan sangat bisa bisa hidupnya kan gitu kan. Ahbib habibaka, gitu loh. Iya dah. Ahbib habibaka. Dan ingatlah, berarti bukan hadis ya, tapi ada nanti hadis yang senada. Dan ingatlah kamu akan berpisah. Berpisah itu bisa kita yang ninggalin, bisa dia yang ninggalin kita. Nah, gitu. Jadi caranya kayak gitu supaya kita nggak terlalu mencintai. Dan terus ingat-ingat lagi, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang yang beriman itu cintanya itu ya besar sekali, lebih besar kepada Allahnya cintanya orang mukmin itu. Gitu, kita udah cinta Allah besar belum gitu loh ya. Jadi itu insya Allah bisa mengurangi cinta kita kepada makhluk. Kemudian juga ada lagi nanti hadis terkait dengan itu, pesan Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatanmu gitu loh. Ya kan kita seneng nih, kita senang misalnya dengan rumah kita tuh. Ada orang menghias rumahnya nggak selesai-selesai kan, dibersih, direnovasi, beli ini, hias gitulah gitu ya. Nah kita disuruh ingat-ingat yang akan memutusmu dari kenikmatan, gitu loh Bu. Saya kan suka cerita teman saya yang meninggal Bu ya, barusan jadi kolam renangnya Bu, beneran.
barusan jadi kolam, ya bukan dia jelek gitu, insya Allah orang baik deh. Barusan jadi kolam renangnya meninggal, Bu. Artinya ya bukan dia nggak boleh, tapi ingat-ingatlah gitu loh. Ada yang akan memutus kita dari semua kenikmatan kita ini gitu loh. Yaitu kematian. Ada lagi? Ya. Baik. Jadi aslinya niat itu sebenarnya di hati. Udah ya, ini kita harus tahu tuh. Ya, menyengajakan. Jadi yang niat kita yang dalam hati. Terus kalau mau diucapkan boleh apa enggak gitu nanti masalahnya. Jadi kalau kita, jadi hati-hati juga ketika mengucapkan tuh tapi terus enggak paham artinya gitu loh. Hatinya kemana-mana misalnya. Ya kan? Artinya kemana-mana kan bisa saja. Ya, karena jadi memang dalam hati. Jadi kalau diucapkan itu ya ada Bu ya, ada pendapat boleh, ada juga nanti pendapat itu sebenarnya untuk melatih ke anak-anak supaya membimbing supaya hatinya bergerak. Jadi aslinya itu kita mulut itu biar hati tergerak Bu. Tapi masalahnya kita sekarang itu mulutnya baca, hatinya enggak baca. Nah itu jadi salah. Jadi sebenarnya kalau kita hati kita sudah gerak gitu sudah cukup gitu. Dan itu aslinya dia memang niat itu yang dalam hati. Jadi sebenarnya karena mengucapkan itu tidak harus ya nggak usah kita biasakan gitu loh. Tapi yang penting itu hati. Jadi kalaupun diucapkan itu dalam rangka supaya hatinya fokus. Paham ya? Gitu. Nah niat itu nggak sulit loh. Ya, nggak harus begini. Niat itu kan memang aku sengaja melakukan ini karena Allah. Nah kalau sholat dibilang, zuhurnya dibilang, rakaatnya dibilang. Gitu boleh pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja Bu. Gitu kalau itu yang lebih bisa mendatangkan rasa di dalam hati kita. Gitu ya. Dan yang perlu tuh fardu atau sunnah itu perlu tuh. Nah dari nanti kalau enggak niat bilangnya fardu nanti enggak dapat kita fardunya. Karena di antara fungsi niat itu membedakan. Ya ini fardu atau sunnah gitu loh. Monggo, silakan. Sampun? Oke. Oh ya, Pak Enung. Oh ya. Oh nggih. Iya. Heeh. Barakallah. Beda kalau sesuatu itu diucapkan setelah penghayatan. Lihat tadi bibir Mbak Inung tuh kayak bergetar tadi ngomong. Saya tuh kayak gitu penikmat yang begitu-gitu tuh Bu. Ya. Jadi senang. Jadi ibu-ibu silakan sharing di sini tuh. Insya Allah itu sumber hikmah tuh bukan dari ustazah semata gitu loh. Ya. Jadi ibu kalau ibu memang yang dihayati apa silakan. Ya. Dan memang beda ketika sudah dipraktekkan, diapakan itu. Ya. Nah, itu tadi Mbak Fitri. Ingat ya, artinya kita mencintai manusia itu pasti kan karena kita istilahnya dapat nikmat segala macam ya. Nah sumbernya itu dari Allah. Barakallah. Cukup ya, semoga bermanfaat. Iya, saya lupa satunya itu. Ya sebenarnya hampir mirip sih. Menjadikan Allah ghoyah gitu loh ya, makanya itu gitu, menjadikan Allah tujuan itu. Jadi kan ketika ibadah itu ya, ketika ini yang dituju tuh Allah. Nah cuman gak cukup, cuman kita udah jadikan Allah itu jadi tujuan tapi kita tidak bergerak gitu. Jadi itijahnya tuh proses pindahnya kita dari karena sesuatu kepada Allah, itu proses pindahnya itu loh, itu itijah itu ya. Ada gerak
Jadi gini loh, itijah itu begini sebenarnya. Gini nih, saya itijah itu. Nanti gini, saya itijah ini. Jadi proses pindahnya dari yang bukan Allah kepada Allah. Paham ya? Nah, jadi yang pertama itu tadi ya, goyah. Oke, sekarang gini loh. Sekarang gini, kita mau ke Surabaya misalnya. Surabaya itu jadi goyah kita. Iya kan? Tapi dia mau jadi sini, sampai enggak? Enggak sampai kan? Ya kita ya udah jalan menuju. Proses menujunya tuh proses itijahnya. Ya, Surabaya itu jadi tujuan, itu goyahnya. Jadi itijah itu penting Bu, memang istilahnya memang selalu harus kita upayakan gitu loh untuk mengarahkan. Nah, itulah yang dalam iftitah kita sebutkan wajah tuh itu sama dengan itijah itu tadi. Ya. Nah, aku hadapkan hati muka sebenarnya, tapi muka itu simbol ya. Yang lebih tepat lagi tentu saja hati, jiwa, raga kita nih kita arahkan kepada Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami Ibu-ibu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita tutup ya. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi umahat dan akhwat yang mau taksin silakan langsung di depan ya. Langsung di sini.